kita menghadiri kita dalam keadaan sehat dan badan wasiat iman tubuhina. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya pada malam hari ini akan diisi kitab dari Ponorogo, insyaallah 1 jam mulai sekarang. Dan marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Ustaz menjadikan silakan. Nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li'a'dali bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjatan bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita. Kita masih diberikan banyak nikmat, terutama nikmat kita ini masih diistiqomahkan untuk ada dalam majelis ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita untuk bisa memahami ayat-ayat Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan keistiqomahan untuk kita selalu menepati Islam sampai Allah memanggil kita, dan mudah-mudahan kita dalam kondisi akhir dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan kepada junjungan kita Khatamil Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqomah ada dalam dinul Islam yang hak ini. Bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yaitu kewajiban kita menetapkan keteguhan kita ada dalam dinul Islam yang hak ini. Ya. Saya tadi mengambil sebuah ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan bahwa
selain kita ini diperintahkan untuk menyeru, artinya menyeru agama ini, maka kita pun harus juga menepati dengan seruan yang kita serukan tadi. Artinya kita jangan sampai sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu memerintahkan kebaikan sedang kalian tidak menjalaninya, ya, sedang kalian mengetahuinya. Sampai kemudian Allah mengatakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bagaimana kita supaya tidak dibenci oleh Allah? Ya, kita tidak dibenci oleh Allah dengan sesuatu yang kita ini semestinya harus memiliki sikap teguh. Ya. Maka ada beberapa hal yang mungkin pada kesempatan malam hari ini antum bisa lihat di dalam surat Asy-Syura, ya, surat Asy-Syura ayat 15. Ini menjadikan peringatan bagi kita, ya. Walidzalika fad'u, ya, falidzalika fad'u, maka ya karena itulah maka serulah mereka dengan agama ini. Artinya fad'u itu kita diperintahkan untuk menyeru. Menyeru apa? Ya menyeru agama ini. Apa yang mesti harus diseru? Apa yang antum dapatkan dari agama ini? Walaupun mungkin ada orang mengatakan aku gak mampu ya, saya ilmunya masih sedikit ya. Maka perintahnya Allah bukan karena dia sudah banyak ilmunya ataupun sedikit ilmunya, tidak. Tetapi perintah itu fata'u, itu adalah siapapun orangnya. Nah sekarang ini kan banyak orang yang menyeru itu ternyata yang diseru bukan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai kemudian apa? Mereka menyeru kepada selain Allah. Sedang mereka itu menyatakan gimana? Mereka menyatakan tatkala ditanya Tuhanmu itu siapa? Maka mereka juga mengatakan Rabbunallah, Tuhanku itu adalah Allah. Tetapi ternyata setelah berbicara demikian itu, ya, mereka apa? Mereka tidak menepati terhadap apa yang mereka baru ucapkan tadi. Ya, mungkin kalau contoh yang kita banyak dapati sekarang ini, contohnya ya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat ini pun itu kalau kemudian secara realitas apakah umat Islam itu menjalani ini, maka jawabannya tidak semuanya. Ya. Mereka tatkala dikoreksi, artinya mereka tatkala ditengok secara mendalam, ternyata keimanan mereka hanya sebatas lisan. Sehingga tatkala mereka dikatakan siapa Tuhanmu? Rabbunallah, itu ternyata tidak sampai ke dalam hatinya. Tetapi apa? Hanya sampai pada lisannya. Kalau bahasanya wong saiki, ada orang ngaku-ngaku Islam tapi tidak percaya kalau Gusti Allah, tidak percaya dengan Allah. Ya, sampai-sampai dia itu meninggalkan Islam atau meninggalkan sholat, itu pun masih ngaku Islam. Nah ini sebuah fenomena, ya, fenomena yang kita itu harus betul-betul menjaga diri kita supaya kita ini tidak keluar dari apa yang menjadikan keimanan kita.
Di dalam sebuah riwayat hadis, ya, ini menyangkut masalah keimanan. Di dalam riwayatnya Abdullah bin Fudail, ya, yaitu suatu ketika Rasulullah SAW itu didatangi oleh sahabat. Ya Rasul, apa amalan utama yang mesti saya kerjakan? Maka Rasulullah SAW menyatakan gini, Kul amantu billah. Ya, Kul amantu billah. Maka katakanlah saya beriman kepada Allah. Summastaqim. Kemudian istiqomahlah dengan apa ucapan tadi? Istiqomah terhadap apa yang menjadikan keyakinan bahwa Rabb itu, Rabbunallah itu adalah Rabbku. Nah ini ya, sama dengan ayat yang saya bacakan tadi. Ya, saya bacakan tadi. Wastaqimu kama umirta. Ya. Maka atau dan ya, dan diperintahkan kepada kalian, yaitu apa? Kepadamu, yaitu supaya kalian menetapi kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Ini saudara. Jadi ternyata apa? Kalau kita tengok secara mendalam, itu sesungguhnya merupakan konsekuensi terhadap keimanan. Jadi kita sami ini, kita semuanya ini menjalankan perintahnya Allah itu bukan sesuatu ritual yang kita ini hanya sekedar menjalani, bukan. Tetapi kita harus paham bahwa apa yang kita jalani ini adalah merupakan perintah yang diperintahkan oleh yang menciptakan kita. Tidak hanya sekedar menjalani, misal contohnya begini, kita diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan sholat 5 waktu, kan gitu ya. Nah di dalam peradaban yang ada sekarang ini banyak orang yang sudah salah paham. Salah pahamnya apa? Hanya sekedar menyelesaikan apa? Kewajiban, sehingga sholat setelah sholat apa kemudian betul-betul bisa sebagaimana tujuan yang digambarkan oleh Al-Quran, jauh. Ya, seperti contohnya apa? Sholat. Allah Akbar, Allah datang. Kalau kemudian kita selami, ya dari sejak kita ini niatan semuanya kepada Allah, sebagaimana ayat tadi ya, inna sholati, ya, itu kemudian apa? Itu apa yang kita ucapkan pertama semuanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tidak ada sesuatu yang bentuk kesombongan di situ. Kita selalu akan mengatakan sampai ruku dan sujud kita menyatakan apa? Yaitu yang agung itu adalah Allah Azza wa Jalla saja. Tidak ada yang lain. Sampai di dalam tahiyat akhir gimana? At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah, kan gitu. Sampai-sampai kemudian apa? Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa diri kita ini tidak ada sesuatu yang bisa kita topang kecuali kemudian kita selalu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kemudian kita pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mendapatkan keselamatan, kan gitu ya. Nah, semestinya tidak hanya sekedar kemudian kita ini menyelesaikan sholat, kemudian menjalani yang sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam. Ya jangan. Semestinya apa? Esensi sholat itu bisa menjadikan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sebenarnya kalau kemudian kita tengok orang yang nggak mau menerima yang namanya Islam, dalam tanda petik itu katakanlah syariat Islam, tapi saya ngaku sholat, berarti sholatnya tidak karuan. Berarti hanya sekedar menjalankan
kualitas. Ya, apa yang dia ucapkan pada waktu sholat tidak betul bisa mengasar di dalam, tidak bisa membekas di dalam jiwanya, sehingga tatkala mereka ditunjukkan Al-Quran, tetapi mereka apa yang terjadi? Mereka menolak, mereka tidak mau, mereka tidak cocok, hatinya itu cenderung untuk apa? Tidak mau mengikuti. Ya. Dan orang-orang yang semacam ini semuanya juga digambarkan di dalam Al-Quran, Bang Ghazali. Oh ya. Jadi sifat-sifat orang-orang yang mereka itu melakukan bentuk-bentuk kekufuran, ya, bentuk-bentuk kaitannya dengan dia menolak terhadap ketentuan yang telah diberikan oleh Allah, yang sesungguhnya itu merupakan konsekuensi dia, ya, yang harus secara paten itu harus dia lakukan. Tetapi ternyata kemudian dia tidak mau menjalaninya, sesungguhnya dia sendiri membatalkan terhadap keimanan yang ada pada diri mereka sendiri. Tetapi lucunya kan banyak orang sekarang ini, aku sik sholat kok, aku setiap subuh itu ya sik sholat, 5 waktu sik sholat. Tapi itulah yang kemudian saya katakan tadi, iman orang-orang yang sekarang ini itu hanya sebatas lisan. Ya, sedang kalau kita lihat di dalam surat Al-Ankabut, ya, surat Al-Ankabut, senyampang manusia itu masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan selalu diuji oleh Allah. Dari apa yang dia katakan, saya beriman kepada Allah. Ya. Jadi kalau bahasanya Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja menyatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak diuji? Maka Allah pun menjawab dari pertanyaan yang Allah buat sendiri, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Jadi seluruh aktivitas yang kita jalani ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, itu sesungguhnya kita membuktikan kita ini benar-benar, ya, konsekuensi kita tepati atau kita ini kufur kepada Allah. Kok kufur, Pak Ghazali? Iya, orang yang mereka itu tidak menjalani secara konsekuensi tadi, pasti dia akan menjadikan selain Allah sebagai petunjuknya, sebagai panutannya, sebagai acuannya. Walaupun Al-Quran juga apa? Melarang mereka untuk mengikuti, ya, selain Allah. Antum bisa buka itu di dalam surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ayat 3. Kita ini apa? Istilahnya begini, kita dilarang untuk mengikuti, ya. Dari ayat itu bunyinya begini, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Apa itu? Yaitu kitabullah, Al-Quran, ya, yang mana kita diperintahkan ittabi'u ma unzila ilaikum, ya, kita diperintahkan untuk apa? Mengikuti apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu yang harus dijalankan dan yang juga harus ditinggalkan. Ya, bagaimana kita mengetahui apa-apa yang
diperintahkan oleh Allah yang juga yang harus ditinggalkan, maka sudah barang tentu kita ini harus mencari tahu dengan kemudian kita ini memahami ayat-ayat Allah. Tetapi fenomena kecenderungan manusia sekarang ini nggak begitu, karena mungkin informasi lebih-lebih medsos yang ada sekarang ini, kecenderungan yang terjadi adalah mereka lebih getol untuk mengikuti kebiasaan yang terjadi di sekitarnya, ya, walaupun Al-Quran telah menetapkannya, ya, dan ini juga merupakan fitnah akhir zaman, ya. Walaupun Al-Quran telah memberitahukan kepada mereka supaya kita ini tidak boleh mengikuti hawa nafsu mereka, itu juga diperintahkan oleh Allah. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf ayat 3 tadi, ya. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Nah ini ya, wa la tattabi'u min dunihi awliya. Kita tidak boleh menjadikan panutan selain Allah Ta'ala, ya. Di dalam ayat yang lainnya itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan selain tadi saya sampaikan kepada antum, ya, kita diperintahkan untuk menjalankan sebagaimana yang diperintahkan kepada kalian semuanya. Wala tattabi ahwa'ahum, ya. Jadi maknanya di situ itu selain kita ini mengetahui bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata di dalam ayat yang lainnya itu kita ditunjukkan nggak boleh mengikuti hawa nafsu mereka. Yang dimaksud mereka itu siapa? Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai panutan. Ini saudara. Siapa itu? Oh banyak. Kalau zaman-zaman akhir sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mereka betul mencari petunjuk, tetapi petunjuknya Allah dan Rasulnya ditinggalkan. Anda bisa buktikan dimanapun berada, tidak hanya di kota besar saja, daerah-daerah juga begitu. Coba Anda kemudian itu nanti ya nggak usah dikonfrontasi, ya, artinya untuk ngecek masyarakat kita, bagaimana kehidupan kalian dalam kehidupan dunia ini, apa yang menjadikan orientasimu untuk kemudian hidup kamu masih muda. Nanti ngomongnya ngalor ngidul. Beda halnya dengan orang-orang yang sudah memiliki prinsip. Siapa yang harus disembah, siapa yang harus ditaati, perilakunya ini harus sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sangat berbeda sekali. Sehingga kenapa di dalam Al-Quran itu dinyatakan yaitu sebagaimana Al-Quran mengatakan sebuah pertanyaan, hal yastawi alladziina la ya'lamuna wa la ya'lamun. Apakah sama orang yang mereka itu mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apa yang perlu diketahui? Yaitu maunya Allah, kehendaknya Allah. Apa yang disebutkan di situ adalah sesuatu yang mesti harus kita jalankan, baik sesuatu yang diperintahkan untuk menjalankannya, ataukah kemudian sesuatu yang harus kita tinggalkan. Ini saudara. Terus gimana Bang Ghazali kalau kaitannya dengan mengikuti hawa nafsu? Hawa nafsu mereka ini tidak hanya kemudian orang tertentu saja. Siapapun orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan panutan. Ya, mungkin kita sekarang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di satu sisi kejelasan di dalam Al-Quran jelas, kemudian di satu sisi itu kita di masyarakat itu banyak penyeru-penyeru yang mana tidak mencerminkan sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana-mana
beberapa waktu kemarin setelah Muharram banyak istilahnya kalau di negeri ini mereka menghidupkan kearifan lokal. Ya jangan kearifan lokal. Apa itu bersih desa? Sini kan ada nama bersih desa. Nah, itu tidak hanya di Ponorogo saja. Di mana-mana, di Malang nggawa ogo-ogo. Tahu nggak ogo-ogo? Buta ijo. Sing nggo cakar karo untune merongos duwe sio. Lho betul ini. Ya. Dan mereka apa? Mereka senang sekali. Lenggon Malang ono horoke wisan ya. Lagune lagu DJ. Apa to lagu DJ itu? Pernah tahu lagu DJ? Bukan nyanyiannya DJ, bukan. Ya. Ini irama, kalau bahasane kalau di Singapura itu dugeman lah gitu ya. Jadi kalau di negara barat artinya mereka yang liberal betul. Wes yang namanya hak asasi itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi kalau suatu ketika mungkin antum nanti ke Singapura itu setiap malam itu yang namanya dugeman itu, ya bebas lah. Ya, sudah barang tentu kalau dugeman itu apa yang di sampingnya pasti minuman keras. Belum betul itu. Di samping minuman keras apa lagi? Perempuan. Ya. Kok ngerti? Pernah ke Singapura saya. Ya. Pas itu pun Ramadan loh. Ramadan sih ada gitu, iya. Ya. Lah ternyata itu yang didiskotik itu kemudian apa? Kok yo ono wong Indonesia. Kalau di daerah Singapura itu tidak sama dengan di negeri Melayu. Ya, masjid itu nggak boleh, itu suara adzan itu terdengar di luar nggak boleh. Kecuali Masjid Agung. Ya, Masjid Agung itu hanya sekitaran wilayah Masjid Agung itu aja, masjid di perkotaan. Hanya itu aja. Tapi kalau sudah masjid-masjid yang lain, maka tidak diperbolehkan suara itu keluar. Oleh karena itu orang-orang yang mau sholat di sana itu kemudian apa? Melihatnya bukan adzan bro ini ya, nggak ada suara. Tapi apa? Tatkala dia mendatangi masjid saat itu, maka akan berkumpul itu orang-orang mukmin. Itu kalau di daerah ini. Tapi alhamdulillah di Eropa itu sudah mulai bergeliat adzan diperbolehkan. Di Perancis juga sudah, di New York juga sudah, di Inggris juga sudah. Ya. Ini subhanallah ya. Tetapi di daerah yang ibaratnya itu nemplek dengan hampir di Indonesia itu ya, Singapura itu sama sekali nggak boleh itu bunyi suara. Saya lanjutkan saudara. Jadi Al-Quran memberitahukan kepada kita semuanya, kita diperintahkan untuk kemudian apa? Untuk betul-betul mengimani terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala min kitabin, dari kitab Al-Quran. Ya. Itu yang mesti yang kemudian apa? Menjadikan perhatian bagi kita semuanya. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu keteguhan jiwa kita untuk melaksanakan konsekuensi kita sebagai seorang yang beriman, banyak ayat-ayat yang menuntut kepada kita semuanya itu untuk istiqomah, ya, punya konsisten itu, tetap teguh di dalam menjalankan itu dalam kondisi apapun. Ini saudara. Saya lanjutkan ayat ini. Jadi nanti saya kaitkan dengan apa yang di dalam ayat yang lainnya.
Selain itu ternyata apa? Kita diperintahkan untuk wa umirtu li'adila bainakum. Kita diperintahkan untuk berlaku adil di antara kalian semuanya. Berlakunya adil bagaimana? Mengikut terhadap ketentuan-ketentuan yaitu Allah Azza wa Jalla, ya, yang mana di situ Allahu Rabbuna wa Rabbukum, mengikuti kepada siapa? Allah yang menjadikan yaitu Rabb kita dan Rabb kalian semuanya. Ini saudara. Tapi fenomena sekarang kan nggak begitu. Walaupun sudah dalilnya jelas, ya, tetapi masih menggunakan yang lain. Dan itu pun kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat apa ya? Di dalam surat Insyaallah Al-An'am ayat 116 itu dinyatakan begini: wa in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah iyattabiuna iladdad. Saya mengambil ayat kaitannya dengan iyattabiuna iladdad. Kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, mereka mencetuskan sesuatu itu berdasarkan prasangka. Ya, don tadi. Nah, itulah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kita dilarang untuk apa? Mengikuti hawa nafsu. Baik hawa nafsu yang muncul dari diri kita sendiri ataupun hawa nafsu yang muncul dari manusia yang lain. Lebih-lebih orang Yahudi ataupun Nasrani. Ya, mari kemudian kita buka di dalam surat Al-Baqarah itu. Ya. Awalnya ayat itu menyatakan begini: walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ya, hatta tattabi'a millatahum. Kita apa? Kita diberitahukan oleh Allah, tidaklah sekali-kali mereka itu rela. Siapa itu? Yahuda wa Nasara, yaitu Yahudi dan Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti langkah-langkah mereka. Lanjutnya, wala ini taba'ta ahwa'ahum ma ja'aka bihi minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Jikalau kalian ini mengikuti hawa nafsu mereka sedang Islam sudah hadir kepada kalian, wala ini taba'ta ahwa'ahum, ya, kalian mengikuti hawa nafsu orang Yahudi ataupun Nasrani, ya, ketika Islam itu sudah datang kepada kalian, ya, al-ilm di situ maknanya adalah Islam, ya, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tidak ada bagi kalian penolong. Ya. Penolong apa? Nanti dari sesuatu yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saudara, Allah sudah memberitahukan sejak dari awal. Dari kita sebelum kemudian kita ini meninggalkan kehidupan dunia ini, kita dilarang untuk mengikuti hawa nafsu yang maksudnya di sini adalah hawa nafsu dari orang Yahudi ataupun Nasrani, ataupun itu muncul dari Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Mereka itu kalau di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lainnya, ternyata manusia yang sesat itu mereka mendasarkan karena dzon. Karena apa? Sangka. Doa Al-Quran itu, ya. Jadi tatkala kalau kemudian kita ini mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi itu, maka jelas akan tersesatkan dari jalannya Allah Ta'ala. Ya, inilah pentingnya keteguhan kita untuk tetap ada dalam dinul Islam, di mana kita diperintahkan wa umirta tadi, ya, sebagaimana yang diperintahkan kepada kalian, yaitu apa? Amantu bima anzalallahu
min kitabin, yaitu kita diperintahkan untuk beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah dari Al-Qur'an. Ini saudara. Terus gimana Pak Ghazali kalau kita ini tadi kan diperintahkan untuk menyeru ya, sedang yang kita seru itu ya saudara kita, dia mengaku Islam, kemudian itu dia juga mengatakan beriman, maka inilah yang mungkin nasihat bagi kita kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih tertutup di dalam pemikirannya. Ya, itu bahasanya Al-Quran begini, lana a'maluna walakum a'malukum, bukan lakum dinukum waliyatin loh ya. Halo. Biasanya kan kita keliru ya. Kelirunya apa? Lakum dinukum waliyatin. Nah, itu persoalan akidah. Artinya kufur dan ini. Kalau kemudian dia nggak mau dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Mungkin karena adanya perbedaan, ya, maka sudah barang tentu bahasanya Al-Quran ini supaya menjaga keistiqomahan kita, karena kita mungkin mau mengetahui tentang ayat Al-Quran itu, maka bahasanya lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal-amal kami, bagi kamu amal-amal kamu. Ini loh ya, dikandani angel jengkal, tahu jengkal ya. Tapi dia sik ngomong aku sik muslim, aku ya percaya karo Gusti Allah, ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, itu bahasanya kita sama saudara kita itu begitu. Jangan lakum dinukum waliyatin ya. Keliru nanti. Kan biasanya lakum dinukum waliyatin ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, ini bahasanya bukan lagi itu. Karena percaya dengan Al-Qur'an tapi belum mau menjalankan karena mungkin terbatasnya pemahaman yang ada pada dirinya ya. Kemudian pada akhirnya kita sampaikan dia masih jenggal ya, istilahnya dia itu tetap nggak mau menerima, sudah kemudian apa? Kita sampaikan lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, selesai. Ya. Sehingga kalau kita ini menyampaikan sesuatu yang notabene-nya kemudian belum bisa diterima oleh siapapun, artinya siapapun itu dari kalangan orang-orang yang mereka itu masih muslim, maka sudah barang tentu ya hanya seperti itu. Ya. Jangan sampai di situ apa terjadi ya sesuatu yang kemudian itu kalau bahasanya Al-Qur'an ya, bahasanya Al-Qur'an yaitu apa? Yaitu mereka itu berselisih. Ya, berselisih. Berselisih itu ya bahasanya tukaran gitu ya. Berselisih. Sebenarnya tatkala kalau kemudian kita kembalikan kepada Tuhan kita, artinya Rabb kita, maka Allah menyatakan la hujjatan bainana wa bainakum. Sesungguhnya tidak ada hujjah bagi kami dan kamu. Kalau sudah ada dalam Al-Qur'an ini, sudah barang tentu apa? Kita semestinya harus pikirannya satu. Kenapa enggak satu? Karena ada faktor X yang dia belum bisa terima. Ya. Tetapi sesungguhnya apa? Tatkala kalau kemudian dia mau mengetahui ya bahwa nantinya itu kemudian itu dampaknya juga akan dia pertanggungjawabkan, pasti dia akan selalu akan memahami bagaimana sesungguhnya pemahaman yang akan yang mesti harus kemudian kita pahami. Ya, di dalam Al-Qur'an itu. Akan begitu ya. Kalau sekarang kan enggak begitu. Menjustifikasi pada akhirnya ya kalau kemudian menjustifikasinya ini kemudian notabene-nya kemudian dia terjadi permusuhan ya, ini jelas tidak diperbolehkan ya, sampai ini yang kemudian apa, Allah menyatakan Allah yajma'u bainana, dan Allah Subhanahu wa taala nantinya akan kemudian apa, mengumpulkan di antara kita. Kemudian di dalam ayat ini wa ilaihil masir,
dan kepadanya lah ya al-masir, di mana kita tempat kembali. Kalau tempat kembalinya sama, ya, apakah kemudian itu kita akan kembali ke tempat yang lain? Kan ya enggak dong. Ini loh ya. Sama, semestinya harus sama. Inilah pentingnya bagi kita semuanya, bahwa sesungguhnya umat ini, umat Islam, orang yang beriman itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan bekal yang sama. Ingat ini. Dari sejak sebelum masuk dalam kehidupan dunia, bekalnya bodoh. Yang mungkin kita kenal dengan fitrah. Ya. Apa bekal yang diberikan oleh Allah? Kita semuanya pernah ditanyai oleh Allah. Pernah ditanyai oleh Allah, dan kita selalu menjawab, dan kita menjawabnya apa? Betul ya Allah, kami mengesahkanmu. Ya. Lahir dalam kehidupan dunia, diberikan petunjuk oleh Allah. Nantinya kemudian apa? Dikatakan kalian semuanya nanti apa? Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, kehidupan ini karena serba terbatas, maka siapapun orang yang pada masanya dia pasti akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan kemana itu perginya? Ilaihil masir. Kepadanya lah, kepada Rabb kalian lah kalian ini tempat kembalinya. Ya, ini kalau tempat kembalinya podo, maka sudah barang tentu ya cara berpikir sederhananya kita nggak mungkin kita ini apa mencari jalan yang lain untuk itu, ya nggak akan mungkin. Kenapa? Karena jalan-jalan itu sudah ditentukan oleh Allah. Apa bukti nih Pak Ghazali? Buktinya apa? Juga di dalam Al-Quran. Seperti contohnya yang kemudian yang paling mudah itu ya, kita ini setiap rakaat kita menyebutkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ayo kita lihat di dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim. Maka di situ akan menunjukkan bahwa jalan kebenaran itu, siratal mustaqim itu hanya satu. Antum bisa buka ini di dalam surat Al-An'am pula ya 153. Ya. Wa anna hadza siratim mustaqimah. Wa anna hadza, di situ isim isyarahnya hadza. Ya. Siratim mustaqimah, ditunjukkan secara dekat, kemudian ini loh jalan yang lurus. Ini ya. Di dalam tafsir dinyatakan hadza, menunjukkan bahwa apa yang ditunjukkan oleh Allah tidak ada perselisihan. Tidak ada kemungkinan untuk menjadikan perselisihan. Fattabi'uhu. Nah, ini ya, fattabi'uhu, maka ikutilah hu itu siapa? Siratim mustaqim. Hadza siratim mustaqim. Berarti apa? Jalan kebenaran itu hanya satu yang mesti harus kita ikuti. Ya, apa itu? Ai Islam, yaitu Islam. Ya. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Artinya apa? Mari kemudian kita tengok secara bahasa. Kenapa Al-Quran menyebutkan wala tattabi'u subula? Ternyata jalan-jalan yang mungkin mirip Pak Ghazali, atau jalan yang lain memang tidak mirip juga. Di situ masuk kata-kata subula. Subula itu jamak min sabilun. Nah, mari kemudian kita tengok ayat ini juga menyebutkan apa? Sabilun. Ya. Ya. Di dalam ayat ini selanjutnya
Pertama, kita diperintahkan untuk tidak mengikuti jalan-jalan selain jalan yang telah ditetapkan oleh Allah, karena banyak jalan yang di situ yang itu mungkin mirip, yang mungkin itu jalan yang lain, betul lain, itu banyak sekali. Jadi kalau beginian ini ya, kalau kita ya melihat orang gak apa-apa, kita ini beda dalane tapi tujuannya podo. Gimana ini? Bisa ditolerir? Gak boleh. Kok bisa? Bagaimana bisa? Karena setiap amal kita itu ada kaifiahnya. Ya, di dalam Islam itu baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, semuanya ada kaifiahnya. Ya. Dari persoalan kita ini mau sholat, mau haji, mau zakat, apapun yang kemudian kita jalani di dalam persoalan-persoalan ibadah mahdhah, semuanya ada kaifiyahnya, tata cara bagaimana kita ini menjalankan itu. Hatta sampai yang namanya ibadah ghairu mahdhah, sekali-kali kita ini menjalankannya, maka kita pun harus mengikuti kaifiyahnya, tata caranya. Tata caranya siapa? Yaitu ada di dalam Islam. Dan kita semuanya harus teguh untuk mengambil posisi ini. Kita nggak boleh kemudian, loh ini kan persoalan dunia Bang Ghazali. Kalau persoalan dunia ya diserahkanlah itu kepada manusia. Tunggu dulu, persoalan apa itu? Ya. Kalau persoalan kemudian di situ itu sudah kemudian diikat dengan Islam, maka nggak boleh kita ini kemudian maunya kemudian, oh ini nggak apa-apa, kita diberikan kebebasan. Nanti dulu apa itu? Ya. Kalau persoalan kamu mau minum ini sekarang atau tidak, mubah, silakan. Ya. Dan ingat, status mubah itu bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Inilah pentingnya bagi kita semuanya untuk apa? Untuk mengetahui itu. Saya lanjutkan. Kita tidak boleh kemudian keluar dari kaifiyah yang ada. Seperti contohnya, kita ini semisal ya, sekali waktu kita jalankan. Ya. Seperti kita ini bermuamalah. Bermuamalah itu apa? Banyak. Bermuamalah itu jual beli. Kemudian apalagi kaitannya dengan selain jual beli, murabahah, mudharabah, kerjasama, kemitraan, semuanya ada kaifiyahnya. Ataupun bekerja, ada kaifiyahnya, perjanjian bagaimana dia bekerja. Semuanya ada kaifiyahnya dan kita harus mengikuti kaifiyah itu. Ya, yang paling mudah yang kita pahami ya, saya mau tanya dulu yang ini bagi yang sudah menikah ya. Mosok atau kemudian kita ini ketemu karo perempuan, wes sah jadi bojoku ya, apa begitu? Halo, yora, ya, mosok ono wong wedok kemudian di pinggir jalan, wis di bojo burung, wes siap karo aku ya, wes sah, apa begitu? Enggak, kita harus ada kaifiyahnya. Dan kaifiyah itu sekali waktu kemudian kita ini tatkala melakukan itu harus mengikuti kaifiyah itu. Apa itu? Diminta, kemudian di situ siapa walinya, siapa yang kemudian maharnya, ada akdun nikah, akad nikah. Ini saudara, dan itu harus kita jalani. Ya. Paham kan ini ya? Dan itu tidak hanya nikah tok gitu loh ya. Halo? Tidak hanya pernikahan saja, tetapi semuanya begitu. Ya, semuanya begitu. Persoalan muamalah, iya, persoalan muamalah begitu. Sehingga kenapa kaitannya dengan kaifiyah ini sangat ditekankan perhatiannya kepada kita semuanya dalam persoalan apapun, karena hal inilah yang kemudian nanti akan mengikatkan adanya hukum tertentu, dihukumi tertentu pada setiap orang dia menjalankan sebuah amalan kebaikan ataupun amalan-amalan yang itu jadi keburukan. Jadi itu status secara hukum akan kemudian akan nampak. Oh, kenapa ini kok belinjani janji? Berarti apa? Ditengok akadnya bagaimana. Ya.
Loh kok kemudian ini si fulan ini ternyata kemudian apa? Ternyata kok cerai. Kenapa ini? Ditengok. Ada amalan-amalan apa yang kemudian menyebabkan dia harus cerai? Ya. Harus kemudian apa? Dia harus kemudian menentukan tadi hukum tadi. Ya. Oh, ternyata dilihat ini kaifiahnya dia kemudian ternyata apa? Dia itu belenjani atau kemudian dia murtad dan lain sebagainya. Semisal ini. Ini kemudian apa? Itu menjadikan tolok ukurnya nanti menyelesaikan itu. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah apabila ada sesuatu hal terhadap sesuatu ya persoalan kepada kita semuanya, farudduhu ilallahi wa rasuli. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Karena mungkin dia tidak menggunakan asas atau tidak menggunakan dasar bagaimana syariat Islam itu menyelesaikannya. Ini saudara. Oleh karena itu inilah pentingnya betapa keteguhan kita di dalam menjalani keislaman kita itu. Ini adalah sesuatu yang ditekankan dan itu wajib hukumnya bagi kita. Tatkala keteguhan ini futur. Apa futur itu? Apa futur? Futur. Kalau bahasanya sing enak itu ngelendeh, lemah, melemah, melempem. Paham ya? Futur itu melempem. Lek melempem yang ngerti toh? Ya, dulunya semangat. Ngono apa? Seperti kerupuk disiram banyu. Ya, kremesek atau kemudian digeret pun kemudian apa? Molor. Ya, ini namanya futur itu. Ya, pada akhirnya kemudian apa yang terjadi? Ya nyimpang-nyimpang jenenge mbleketet. Kemudian apa wong itu enggak karu-karuan, ya. Pada akhirnya dia kemudian jauh dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara. Ya. Jadi kalau kemudian kita mengetahui itu, maka pentingnya keteguhan diri untuk kita ini selalu ada di dalam dinul Islam yang hak ini. Sampai kapan Bang Ghazali? Sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Ketahuilah bahwa diri kita semuanya itu tidak lama dalam kehidupan dunia. Kita hanya sebentar. Tadi ngomong-ngomong mati dadak. Ya, karena ajal kita pun tidak mengetahui kapan kan gitu ya. Ya, oleh karena itu istiqomahlah di dalam dinul Islam. Teguhlah kita memegang Islam ini dengan apa? Dengan benar. Kenapa? Karena jaminan Allah. Adakah kemudian dalil kaitannya dengan jaminan Allah ini Pak Ghazali? Ada. Antum bisa buka ini di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala itu kemudian begini mengawali dengan firman-Nya Allah 101 ya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum alaiha. Gimana? Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum antata. Wa kaifa takfuruna. Coba dibuka surat Surat Ali Imran. Gimana ya falani ya? Timbang keliru ya. Surat Ali Imran ayat 101 ya, 101 buka. 101 bunyinya wa kaifa takfuruna. Mana ini? Wa antum tutla. Ya, wa antum tutla alaikum, betul ya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian itu kufur kepada Allah? Ya. Ini sebuah pertanyaan, tapi pertanyaan ini tidak perlu kita jawab. Tapi jawabannya jelas sekali. Siapapun orang yang dia tidak mau menerima
ketetapan yang telah diberikan oleh Allah, artinya ayat yang telah artinya apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Maka dia termasuk kufur. Ya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh, sampai wa fikum rasuluh, sedang Rasulullah juga di tengah-tengah kalian. Artinya apa? Kita bisa menengok hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana kita ini menolak terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Enggak mungkin gitu ya. Sehingga Allah menyatakan wa may ya'tasim billahi, barang siapa yang dia berpegang teguh atau barang siapa yang dia itu betul-betul mengikatkan tali agama Allah ini, ya. Siapa-siapa yang kemudian dia itu betul-betul teguh, berpegang teguh terhadap agamanya Allah, ya, faqad hudiya. Jadi Allah menjanjikan faqad hudiya, sungguh katanya Allah. Artinya kalau di situ ada harfu takkid, kemudian fi'il madhi majhul, maka apa? Ini janji Allah dan tidak akan meleset, gitu ya. Apa tidak meleset itu? Pasti terjadi, pasti dipenuhi. Faqad hudiya, sungguh Allah akan kemudian apa? Akan memberikan petunjuk, akan memberikan apa? Yaitu pertolongan di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara. Oleh karena itu, ya, kalau dalam konsep Islam itu kan banyak orang mengatakan begini. Kalau kita ini berjuang di dalam Islam gak ono rugine. Ya, kita hidup ini juga mulia, mati pun kemudian apa? Kita juga mulia karena matinya mati syahid. Ini saudara. Sehingga kalau kemudian kita ini futur, apa yang terjadi? Jauhlah dari petunjuknya Allah. Ya. Kita ditakut-takuti, kemudian kita takut. Ya. Pada akhirnya kemudian apa? Kita ini meninggalkan sebagaimana yang tadi fad'u, kan ini ya. Kita ini diperintahkan untuk menyeru, kita ini pun enggak menyeru, untuk menyatakan kebenaran pun kemudian apa? Kita ini keluh lidah kita. Ya, seperti kerupuk melem tadi ya. Ya, ada kemungkaran kemudian kita pun kemudian apa? Keluh lidah kita. Kebaikan keluh, kemudian itu kalau ada kemungkaran juga keluh lidah kita. Ya, maka apa yang terjadi? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan di dalam ayat yang lainnya. Gimana itu? Yaitu sikapnya orang-orang munafik. Jadi kalau orang yang mengaku dia beriman, tetapi ternyata kemudian apa? Perbuatannya ini bertentangan dengan sifat-sifat orang mukmin, maka sungguhnya dia munafik. Ya, ono dalilnya Pak Ghazali. Oh, ada. Anda bisa buka di dalam surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan satu dengan yang lainnya itu podo ae. Artinya apa? Loyalitas mereka apa wes jadi satu. Bagus. Bagaimana ciri-ciri mereka? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kan berlawanan tadi. Nah, ini apa? Allah sudah menunjukkan siapa mereka itu, orang munafik. Bagaimana ciri-ciri sikap mereka? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Le ono kamu anak kemungkaran dia apa? Ngajak-ngajak, tetapi kalau kemudian itu kebaikan maka dia tahan-tahan, dia cegah. Ya. Jadi kalau ono menungso sing ngaku muslim, kemudian dia itu kemudian mengaku beriman, kemudian mereka itu apa? Nglakoni sikap seperti ini, maka sesungguhnya kemunafikan itu ada pada dirinya. Tapi yo enggak usah diomongin kok munafik, ora perlu. Ya, perlu kita ketahui perbuatan yang seperti itu adalah sifat orang-orang yang apakah dia mukmin? Bukan. Ya.
orang-orang yang mukafiroh, orang-orang yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik itu kafir. Ya. Ini saudara. Jadi mereka itu kan kalau bahasanya Al-Qur'an kan begini. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Jadi kalau ketemu dengan orang mukmin itu koyo mukmin. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika kemudian dia kembali kepada setan-setan. Dan di situ setan-setannya jamak lagi ya. Syayatinihim jamaknya dari min mufradin apa? Dari mufradnya apa? Seton ya. Kalau jamaknya apa? Syayatin. Ya, berarti orang munafik itu banyak ya, berdasarkan ayat ini ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah itu ya. Jadi kalau ketemu dengan konco-konconya, bolonya, setan-setan tadi, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami tadi hanya senda gurau. Nah itu. Ya, itu bahasanya orang munafik begitu, ya. Ini Al-Qur'an gitu loh ya. Al-Qur'an oleh Allah diberitahukan kepada kita semuanya. Ya, terus gimana? Inilah pentingnya bagi kita sikap teguh untuk kita ada dalam dinul Islam yang hak ini. Ada waktu 7 menit. Ada yang tanyakan, monggo silakan. Nggih. Kita itu kadang-kadang dihadapkan pada sebuah persoalan yang dilematis untuk orang awam seperti kita ini. Apabila ada persoalan-persoalan yang di situ mengambil sebuah ijma atau konsensus dari para ulama di satu pihak dan pendapat ulama di pihak lain yang di situ terjadi kerancuan, sehingga kebingungan itu ya orang awam ya mungkin perlu menambah pengetahuan ya oke lah. Tapi sering kita mendapati persoalan-persoalan yang contohnya di akhir-akhir ini tentang fatwa ulama haramnya somher misalnya. Tapi di sisi lain ada mereka yang menisbahkan sebagai ulama membolehkan atau tidak mempersoalkan. Belum lagi yang terkait dengan perkara-perkara yang bersifat akidah dan sebagainya. Ini gimana? Iya. Ya, terima kasih. Jadi begini ya. Ini pertanyaannya intinya fatwa ya. Jadi orang berfatwa itu semestinya harus tahu usulul fiqh, kaidah-kaidah usul ya. Terus sampai ada, maaf saya bukan mendiskritikan si mubalek, maaf itu bukan Gus juga. Jadi ngerabi anaknya kiai gitu ya, paham ya? Apa ya tadi Gus? Ya enggak lah ya. Kalau dari riwayat ininya memang dari keilmuannya tidak dapatkan ya, riwayatnya juga tidak dapatkan. Hanya saja ya karena dia sekarang ini jadi istilahnya prime figure ya, dalam tanda putih ya, dai kondang maksudnya begitu, kondangi piye ya semua kan gitu ya. Intinya kalau kemudian pengajian itu apa to sing diomongne kan ngalor ngidul to ya. Ya, maka sesungguhnya kalau dari pemahaman yang saya miliki, dia tidak memiliki hak untuk memberikan fatwa. Ya. Kalau itu muncul dari orang awam ya memberikan fatwa, maka dhallu wa adallu, itu akan bisa sesat dan menyesatkan.
Kalau orang yang kemudian mereka memahami terhadap maqasidus syariahnya, maka sesungguhnya apa yang terjadi itu sebenarnya mafsadat yang terjadi pada sonhoreg. Ya. Kenapa? Karena itu hingar-bingarnya sesuatu, lebih-lebih persoalan musik loh ya. Ada yang tidak membolehkan, ada yang kemudian membolehkan, tapi membolehkan pun kemudian apa? Ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya, iya. Lah oleh karena itu apa? Oleh karena itu tatkala melihat fenomena seperti itu, maka sesungguhnya apa yang dihukumi, kemudian dalilnya mana yang kemudian tidak membolehkan, maka itulah yang kemudian apa? Yang harus menjadikan pertimbangan. Tapi kan masyarakat konsumen yang kemudian mendengar dari fatwanya Mubalek tadi itu kan karena saking senenge kan gitu ya. Wong dijak pengajian joget-joget yo gelem kok. Ya, mosok pengajian joget-joget. Ya. Ini fenomena akhir zaman begitu. Dan takutlah bagi kita semuanya, apakah ini senyalemen menyangkut masalah sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, yaitu du'atun min abwabi jahannam, maka wallahu a'lam. Jadi sesuatu yang bukan kapasitasnya kemudian dia melakukan fatwa, maka itu adalah sesuatu yang bisa menyesatkan. Ini mungkin jawabannya begitu saja. Karena memang perlu dijelaskan kaitannya dengan manatnya apa, tahqiqul ahkamnya apa. Itu kuliahnya sendiri. Kalau bahasanya kuliah, keilmuan materi sendiri, ya. Dan itu bagi orang-orang yang mereka itu memahami tentang maqasidus syariah, maka itu akan kemudian dirangkai merupakan bingkai untuk sampai munculnya fatwa. Dan memang kebanyakan orang-orang yang sekarang ini, fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak orang yang tidak kompeten. Dia memberikan fatwa, dia kemudian mengucapkan sesuatu tadi. Itu sangat berbahaya. Kalau bahasanya kaidah menyatakan dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Kenapa dikatakan sesat dan menyesatkan? Karena tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah? Ya. Karena memberikan mafsadat tadi. Jadi maqasidus syariah itu ada hifdzun nafs, ya, hifdzul, ya, yang mana kemudian apa? Itu memberikan sebuah fenomena. Oh, jatuhnya sebuah hukum itu akan kemudian apa? Akan menempati. Oh, ternyata ini haram, ternyata ini mubah, ternyata ini makruh, ternyata ini wajib ataupun sunnah. Begitu, ya. Nah, fenomena kalau kaitannya dengan sonhoreg, ya, apa tuh sebenarnya ingin dia capai? Kan hura-hura. Lebih-lebih lagu ini kan DJ. Lagu DJ itu apa? Ya tadi lo, dugeman tadi lo, dugeman. Kalau jenengan dengar di sini, ya, wongnya juga horeg. Lek duwe apa jenenge penyakit jantung langsung horeg jantungnya, ya, langsung somak klepek begitu, ya. Terus lagi genteng itu podo rontok, koco iso pecah. Nah, itu yang kemudian di apa namanya disoroti dari beberapa majelis ulama Indonesia, bahwa itu memberikan mafsadat, ya, memberikan mafsadat karena menjadikan kerusakan itulah kemudian apa? Itu tidak diperbolehkan. Saya hanya menyetir gitu aja. Nggih, Pak, monggo. Ada ulama yang mengatakan sekarang ini haji tidak wajib karena lamanya menunggu, karena mahalnya biaya.
Padahal sesuai dengan hukum kalau haji itu kan rukun. Itu yang kalau ada orang ulama terus akhirnya merubah hukum itu, terus itu bagaimana itu hukumnya orang yang mengatakan seperti itu? Iya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya haji itu merupakan rukun Islam. Itu yang mesti harus kita pahami. Rukun Islam itu memang kewajiban kita harus menyelesaikan. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa haji itu kalimatnya tidak hanya menaik haji aja, tetapi apa? Manis tato'a ilaihi sabila. Manis tato'a ilaihi sabila itu tidak hanya inden ke bank, karena terjadinya inden bank itu juga rekayasa. Ya, kita kan tahu-tahu inden kan itu ya, itu rekayasa. Ya, rekayasa yang dilakukan oleh orang-orang kapitalisme. Diberikan apa namanya itu? Diberikan apa? Disumbang 25 juta, kemudian apa? Nanti bayarnya kapan? Terserah, kan gitu ya. Maka berbondong-bondonglah itu, ya. Dan orang yang kemudian dia telah menanti tadi, ya, dia ada tanda tangan hutang, ya. Dan itulah menjadikan permodalan bank-bank itu. Paham ya? Ada yang bank menentukan 25 juta itu harus diangsur sekian. Sehingga pada saat dia sudah mau kloternya, artinya dia berangkat, maka dia tidak akan kemudian tertanggungkan dengan apa tadi? Uang apa namanya itu? Talangan. Talangan itu kan utang loh ya. Bahasanya kan indah ya. Talangan. Talangan itu apa? Talang itu apa? Talang kaya nggen iyo ya, kalenan nggon dhuwur. Kan lancar-lancar saja. Sebenarnya apa itu rekayasa semua. Yang mereka maksudkan itu orang yang katakanlah sebenarnya ya, kalau maknanya itu orang yang kaya kemudian dia tidak menjalankan lain. Manis tato'a ilaihi sabila itu tidak mesti harus antri nggon bank. Mlaku lho tekan kono iso haji. Mau nyoba, ya silakan. Numpak sepeda tekan sana, boleh. Lek numpak kapal terbang dicegat nggon Jeddah. Tapi lek jenengan pakai sepeda pancal tekan. Lho betul ini, ya, luwe mlaku. Ya. Artinya apa? Kalau jenengan mampu, silakan. Ya. Lho betul, ada lagi terobos seladi yang namanya furoda. Ya memang cukup gede, duwe gede, silakan. Ora usah antri. Ya. Jadi itu tidak berlaku kemudian mengubah hukum. Ya, tidak boleh mengubah hukum. Ya. Enggak boleh. Jadi artinya apa? Artinya begini, kalau itu memang kaitannya dengan karena antrian banyak, bukan dalam artian itu berubah hukumnya. Bagi orang yang mereka itu katakanlah uangnya miliaran, maka wajib hukumnya kalau kemudian apa dia itu belum haji. Harus antri Pak Ghazali. Antri itu salah satu cara untuk ke sana. Paham ya? Salah satu cara untuk ke sana. Naiknya kemudian supaya bisa ke sana gimana? Oh, banyak jalan. Ya. Banyak jalan, walaupun Saudi juga sekarang ini mulai
mulai menata kerapiannya, ada barcode dan lain sebagainya. Itu apa? Tata cara yang ada di sana. Tapi ingat, wong mlaku wong dari Indonesia, ya, itu sampai di sana Dzulhijjah diterima malah disanjung-sanjung oleh siapa? Kerajaan, diberikan, dipersilakan. Ini loh ya. Artinya sekali lagi itu merupakan salah satu cara untuk mendatangi itu. Kalau mampu memang dengan sepeda, monggo dengan sepeda. Kalau itu tidak mampu, ya jadi paksa, memang nggak mampu. Wong mancal kene kones menggah-menggah yang Mekah. Ya. Ini ya, kalau itu mampu, ayo. Seperti saya juga hanya berdoa saja ya, itu ada suami istri ya pancal gitu, tapi juga nggak ada berita itu sampai di sana. Tapi subhanallah, ini juga kabar, ini berita. Jadi mereka yang pergi dengan sepeda pancal itu apa punya sangu banyak? Enggak. Pengakuan mereka 50.000 plus paspor. Kok sampai? Ya sampai itu. Kenapa? Orang yang kemudian setiap daerah yang yang dilaluinya banyak sangu yang masuk kantong. Artinya apa? Dia sebagai orang yang safar oleh orang-orang dia disangoni ya, sampai negara begitu, sampai ke Saudi. Nah itu loh ya, ini faktanya begitu. Ya, ada orang Malang juga ada, orang mana itu Banyuwangi juga ada, ya banyak orang Indonesia. Ya, pada waktu saya dulu ke sana itu ada orang Cina, betul pakai sepeda. Kok bisa? Terus gimana itu meloncatnya dari Cina ini? Nah kan Cina itu kan ada dataran yang kemudian sambung dengan dataran Timur Tengah. Nah, pakai sepeda. Apakah gak melalui perbatasan yang berbahaya? Memang harus dilalui. Ya, seperti kasusnya mau ke Tarakan, Kamboja dan lain sebagainya harus dilalui Vietnam. Ya. Semisal kalau dari Malaysia kemudian ke Thailand, kemudian Kamboja dan seterusnya ke daerah Timur Asia harus dilalui dengan beratnya medan. Belum kaitannya dengan cuaca. Tapi apa? Kita ketahui pengalaman-pengalaman yang telah terjadi pada mereka yang sudah di sana, memang subhanallah. Ya, apakah bisa saya Pak Ghazali jajalan? Ya, siapa yang mau ngaji? Saya yakin antum semuanya mau. Ya. Tapi ya kalau itu punya harta, ya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, Saudara, ya. Jadi ada daerah-daerah yang itu memang kalau di Jawa ini sampai 30 tahun ya. 30 tahun ini kan lama tuh ya. Si urip Pak Ghazali, ya empuh. Ya, tapi yang jelas kalau kemudian dia memang niatan itu tetap amal kebaikan, niat baik itu tetap dicatat oleh Allah. Tapi perlu kita ketahui bahwa fenomena talangan itu adalah rekayasa perbankan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan doa. Untuk closingnya ya, mari kita selalu teguh ya memegang agama ini dengan betul-betul untuk kemudian kita selalu istiqomah ada di dalamnya. Walaupun mungkin terpaan-terpaan dalam kehidupan ini sangat bermacam-macam sesuai dengan kondisi daerah dan pada pribadi masing-masing. Mari kemudian kita selalu berpegang teguh terhadap agamanya Allah. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan selalu meridhoi yaitu hambanya ini untuk kemudian selalu ada di dalam siratal mustaqimah, yaitu jalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.